mantap Bu. Iya, iya. Lia, selamat malam. Selamat malam. Ya, Lia, ya silakan. Saya kira perempuan. Silakan mau nanya apa? Enggak ada yang mau tanya. Saya hanya senang ikut aja. Saya juga Kristen polos. Oh, ya udah turun dulu kalau nggak nanya ya. Tetap semangat. Jangan lupa baca Alkitab, saudaraku. Jadi mereka ini seharusnya Oke, selamat malam, Michal. Ya, selamat malam, Michal. Malam. Ya, silakan mau bertanya apa? Ini ya, sebelum bertanya aku mau sampaikan apa yang saya mau bilang dulu ya. Saya kata begitu. Iya. Kan seperti Bang Fortin ini kan katanya pengikut Yesus ya. Sedangkan Yesus sendiri itu kan maha lembut, maha kasih. Tapi kok kalau ada orang bertanya kok ngomongnya kasar kayak gitu. Kadang hatiku mengatakan seperti anjing menggonggong ya. Kalau kata kasarnya ya. Kok ngomongnya coba dijawab dulu, nggak usah lah terlalu ngotot-ngotot kayak bagaimana. Katanya maha kasih, katanya anak Allah, anak Tuhan, pengikut Tuhan. Tapi kok nggak bisa. Bentar, Ical. Kamu Kristen apa-apa? Saya alhamdulillah Islam. Ya terus ngapain kamu nasihat si Fortin? Ya kan. Berarti kamu percaya Yesus itu Tuhan dan Dia Maha Baik? Saya tidak percaya kalau Yesus itu. Terus kenapa kamu tadi katakan Yesus itu baik, lemah lembut? Ya, kan di dalam Alkitab kalian kan seperti itu kalian bilang. Iya. Tapi kan ada kalanya Yesus juga tegas, gitu loh. Kamu enggak baca waktu Yesus di Yerusalem dia jungkir balik itu barang-barang di Yerusalem itu. Kamu enggak baca itu? Ya, berarti kamu ikut cuma satu yang kasarnya itu. Kamu ngomongnya dari tadi nggak pernah baik loh sama orang Islam. Siapa bilang? Tadi saya bilang. Kata-kata saya boleh keras tapi hati saya itu lemah lembut loh. Nggak ada manusia yang bisa menilai dirinya sendiri kecuali orang yang bisa menilai dirinya sendiri begitu. Saya yang paling mengenal hati saya. Oke Bang Ical, saudaraku mau nanya apa silakan? Ada yang mau ditanya? Tidak, aku mau tanya. Ketika yang kalian anggap Tuhan Yesus mati Yesus tidak dianggap Tuhan, tapi dia itu adalah Tuhan. Dari zaman purbakala dia adalah Tuhan. Tidak dianggap dia Tuhan pun dia tetap Tuhan itu. Yang kan beda. Kan saya bilang yang kamu anggap. Dengar dong. Iya, kita memang Ical nggak pernah menganggap Yesus Tuhan, nggak pernah. Ya. Terus kalian anggap dia Allah itu sendiri. Yesus itu Allah, gitu loh. Ya karena dia adalah Allah, makanya kami percaya. Tapi kami nggak pernah menganggap gitu. Kalau menganggap berarti belum tentu dia Tuhan kan gitu. Ya kan begini, logikanya kan saya yang bertanya yang kalian anggap. Maksudnya kan bukan saya yang menganggap yang kalian. Ngerti dong bahasa saya kan? Yang kalian Iya ngerti. Tapi kami nggak pernah menganggap Yesus itu Tuhan gitu. Kalau menganggap kan berarti dia ngaku-ngaku Tuhan gitu, berarti kalian berarti dia Tuhan gitu. Tapi kami itu percaya dia Tuhan ya karena melalui karya-karya dan perbuatannya gitu, menunjukkan dia Allah. Karena banyak juga kok yang mengaku-ngaku Allah tapi nggak terbukti dari karya-karyanya dan perbuatannya dan pengampunannya. Kalau Yesus kan dia mengaku Allah terbukti dari karya-karyanya gitu loh. Jadi makanya kami percaya. Tuhan yang Allah, yang Yesus, yang
kamu bilang Tuhan kan, ketika dia di tiang salib, saya loh yang bertanya, ketika kalian ketika Yesus di tiang salib sampai sekarang jenazah atau mayatnya atau yang bentuk manusianya itu di mana sekarang? Yesus itu bangkit di hari ketiga. Tidak ada mayat Yesus. Yesus itu mati di hari Jumat, hari ketiga, hari Minggu dia bangkit. Kan kalian bilang berbentuk daging, berbentuk manusia, maksudnya Yesus itu manusia, dia mati dan bangkit, that's it. Diserupakan manusia. Berarti kalau diserupakan dengan manusia pasti kan Mbak Mikana kan biasa bilang kalau Nabi kami yang Islam, Nabi Muhammad itu jadi bangke, kan seperti itu yang sering saya dengar kalau Mbak Mikana ngomong. Itu orang lain yang sampaikan, saya enggak ada. Jadi Bang Ical, jadi Yesus itu bangkit itu dalam bentuk manusia juga bangkit. Bentar. Ini si Ical ini memfitnah saya. Di mana saya pernah bilang seperti yang kamu bilang tadi? Nanti Mbak ya. Tunjukkan. Iya, tunjukkan di mana saya ada sebut nama lalu saya bilang dia bangke. Ya, kalau nggak ada berarti kamu itu tukang fitnah ya. Bertobat kau dari pemfitnahmu itu. Nanti saya kirimkan ya sama kamu ya. Iya, aku sebut namanya dan bilang dia bangke ya. Kalau kamu nggak bisa menunjukkan kalau saya itu pernah bilang seperti itu, berarti kamu tukang bohong. Kamu dapat dari mana ajaran tukang bohong? Di mana tuh? Sekarang tunjukkan. Kenapa nanti? Sekarang kau hidupin. Di mana saya bilang ada saya sebut nama, lalu saya bilang dia bangke. Ya, saya kirimkan kamu. Kamu itu tukang fitnah ya. Baru kalian juga bilang kemarin, bilang Islam itu semua Islam itu bodok-bodok. Ya. Framing itu orang. Kamu itu tukang fitnah kamu itu ya. Berarti dia. Nanti mereka ngegas kita gas. Kamu sok ngajarin si 14. Kamu sendiri aja tukang fitnah. Ya. Jangan suaramu memang nggak terlalu kuat gitu, tapi lembut-lembut suaramu, tapi seperti munafik ya. Kamu munafik, tahu nggak? Soalnya kamu itu sok nasihatin si 14, nggak lembut lah. Kamu ngomongnya lembut-lembut, tapi dirimu itu menusuk ya. Kamu itu racun. Soalnya kamu tukang fitnah. Kenapa kamu kejang-kejang melihat saya? Ya, jadi kita nggak terima di sini tukang fitnah. Yang fitnah itu langsung ditendang ke Gua Hira sana. Sok ngajarin orang lemah lembut. Ngomongmu lemah lembut, tapi kamu itu beracun, busuk, tukang fitnah. Ya lebih bagus ngomong tegas, tapi jujur. Endingnya ketahuan. Iya, ketahuan dia kan, sok-sok ngajarin si 14 kau. Si 14 itu tuh ngomongnya tegas, tapi dia jujur. Bicaranya dia berisi, berilmu. Kamu ngomong gak ada ilmunya kamu. Hanya bisa fitnah. Oke, Ardani Fadilah, selamat malam. Silakan saudaraku. Kamu bertanya. Ya, silakan. Ajaran Yesus Kristus yang mana yang harus kita teladani atau kita ikuti? Yang mana yang lebih baik? Barang siapa yang tidak dilahirkan dari air dan roh pasti masuk neraka. Itu ajaran Yesus. Yang harus kamu turuti. Yang mana yang yang kita ikuti perilakunya? Kenapa? Coba ulangi Bang. Gimana? Kebiasaan apa yang harus kita ikuti? Sudah kubilang, engkau harus Yohanes pasal 3. Setiap orang yang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi kamu harus lakukan itu.
Mas Ardani, maksudnya Bang Fortin itu harus dibaptis. Iya tahu, banyak keluarga saya juga banyak yang dibaptis juga. Terus kalau kamu Tujuannya tidak itu tahu yang kenapa kamu kamu tidak lakukan ajaran itu? yang harus diikuti. Keluargamu banyak yang dibaptis. Siapa yang dibaptis? Kamu Islam apa bukan? Abang ipar, Bang. Abang iparmu udah dibaptis. Kenapa Dia kamu belum dibaptis juga? Dia kan masuk Kristen. Ya, maksud saya kan sebelum masuk seperti itu kan harus ditanya dulu kejelasannya. Oh, harus tanya. Oh, gitu-gitu. Jelaskan Fortin, baik-baik jelaskan. Ya. Gimana ya? Oke, formulasi lagi supaya gimana? Ya, begini Ardan, betul yang dibilang Fortin tadi di Yohanes 5 ayat 3 tertulis, seseorang yang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu kata Tuhan Yesus ya. Nah, apa ajaran Tuhan Yesus? Kamu harus dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, ya. Karena apa? Kalau kita dibaptis artinya kita percaya bahwa Yesus Kristus telah mati dan bangkit bersama kita, ya. Ya artinya gini, kalau kamu percaya ke Tuhan Yesus, kamu harus dibaptis. Dibaptis itu artinya kita percaya bahwa kita juga sudah ikut mati dan bangkit bersama Yesus supaya kita hidup kekal. Yang kedua, kita harus melakukan perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu artinya kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah memberikan kasih karunia keselamatan dan hidup yang kekal di atas kayu salib, ya, dan pengampunan. Itu saudaraku Afdani. Nah, yang dua ini harus kita lakukan, itu paling sakral dalam iman Kristen. Baptis dan perjamuan kudus. Kemudian mengikut dengan ajaran-ajarannya yang lain, yaitu kita harus tekun berdoa, harus mengasihi, ya seperti di Matius 5, itu banyak ajaran Tuhan Yesus di situ, ya. Kita harus bermurah hati, kita harus mempunyai hati yang tulus, kita nggak boleh membenci orang lain, kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan, ya. Kita harus mengasihi semua orang, kita harus menjadi garam, ya. Kita harus menjadi terang dunia, gitu kan. Jadi itu banyak ajaran Tuhan Yesus, saudaraku yang mulia. Nah, seperti itu Ardani. Dan Tuhan Yesus menyatakan barang siapa setia mengikut aku, dia akan mendapat mahkota nanti di kerajaan surga. Dan nama kita tercatat di buku kitab kehidupan. Oke, silakan Fortin. Satu lagi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, bukan bom sini bom sana. Apa kamu bilang Fortin? Bukan bom sana sini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, bukan bom sini bom sana. Ya, jadi perintah Tuhan Yesus itu, ya pertama, kita harus mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Yang kedua, kita harus mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi gitu Ardan. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Iya. Oh, berarti sebelum kedengaran? dibaptis kita belum percaya. Ya, kamu begini, kalau Bang Ardani, kalau nggak dibaptis nggak bakalan kayak Dotense Bang Ardani. Saya tanya dulu, kalau usia masih balita sampai usia berapa yang wajib dibaptis itu? Dan mereka Tuhannya siapa sejak kecil? ya Tuhan Yesus lah Tuhannya. Ya kalau tergantung gereja masing-masing ya, ada yang dibaptis dulu ya sejak waktu kecil, yaitu penyerahan kepada Tuhan Yesus, baru nanti dikatekisasi ya, ada naik sidi namanya. Dan juga kalau di gereja karismatik itu ada yang udah dewasa baru dibaptis gitu. Kalau masih kecil diberikan atau penyerahan, tergantung dari gereja masing-masing. Tapi yang jelas ya, anak bayi itu dia akan selamat oleh karena iman orang tuanya.
Karena apa? Karena dia sudah dikuduskan oleh iman orang tuanya. Karena dia percaya kepada Tuhan Yesus. Karena ada kan tertulis ya, satu orang selamat, seluruh keluarga diselamatkan. Berarti usia 50 aja lah nanti nunggu dibaptis biar dosanya Usia diampuni. 50. Usia 50. Iya, Kenapa harus nunggu usia 50? Pak, aku mau kasih tahu begini. Kamu tidak tahu kapan kamu mati. Bisa jadi sebentar kamu mati, besok kamu kena tabrak mati. Tidak ada kesempatan buat kamu. itu takdir. Iya, Ardan. Kenapa harus nunggu 50 kamu baru dibaptis? Kenapa enggak di dalam keadaan sekarang aja gitu? Karena kita kan nggak tahu kapan kamu mati gitu kan, kapan kamu dipanggil, kamu kan nggak tahu. Jadi mumpung ya masih ada waktu, ya itu tergantung dirimu gitu loh saudaraku. Karena kesempatan nggak datang 2 kali. Tetapi bukan hanya sekedar dibaptis ya, setelah dibaptis kita harus melakukan tadi yang seperti yang saya jelaskan. Kita harus jadi terang dunia, harus jadi garam gitu ya, harus mengasihi semua orang, mencintai Tuhan Yesus dengan segenap hati gitu saudaraku. Oke, berarti saya dalami dulu lah. Iya, nggak apa-apa. Nah, Boleh kok boleh baca lagi Alkitab saudaraku ya. Ya, makasih saudaraku udah bertanya. Ya, Tuhan Yesus mengasihimu saudaraku. terima kasih. Ya. Selamat malam, Ega Booi. Ega Oi, ya pagi. Saya mau klarifikasi dulu. Tadi saya bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, bukan bom sini, bom sana. Nah itu saya tidak merujuk kepada agama tertentu, bukan. Jadi Tapi pada pelakunya ya. Iya, itu bahasanya umum. Biasa siapa saja bisa rancang bom panci dan dia bisa bom di sini sana. Itu maksud saya. Jadi tidak merujuk kepada agama tertentu. Gitu ya. Jadi jangan framing. Saya tidak menyebut agama. Ya, oke. Selamat malam Oga Oi, selamat pagi. Menjelang pagi. Ya. Kecil banget suaranya, Bang. Ya, silakan saudaraku, ada yang mau ditanya? Kalau misalkan di luar konteks ini bisa nggak? Boleh nggak? Tentang apa itu? Sebut dulu, tentang apa? Saya Nasrani juga. Cuman sekarang banyak pengajaran. Bukan Nasrani, Pak. Nasrani dari mana kamu? Gimana? Nasrani dari mana kamu? Maksudnya dari mana gimana? Iya, Nasrani itu siapa sih? Kamu Kristen apa Nasrani? Saya Kristen juga, Kristen Protestan. Iya, jangan sebut dirimu Nasrani lagi ya. Nasrani itu bukan Kristen. Nasrani itu sekte sesat. Oh gitu, saya kurang tahu. Cuman Ya, sekarang kan kakaknya kan tadi bilang banyak sekte-sekte sesat kan, banyak pengajaran-pengajaran sesat. Saya cuma nanya kalau misalkan di ajaran Kristen ada percaya reinkarnasi atau enggak? Enggak ada. Kita nggak percaya reinkarnasi. Gitu. Inkarnasi sama reinkarnasi berbeda ya. Bedanya apa? Inkarnasi itu kelahiran makhluk, manifestasi dari Tuhan itu sendiri. Kalau reinkarnasi akan manusia yang sudah dilahirkan lalu mati lalu lahir lagi. Nah, itu beda. Dilahirkan dalam bentuk rupa yang lain, jadi apa gitu. Kita nggak percaya kalau kita ini sudah lahir terus mati, nanti kita lahir lagi dalam bentuk rupa yang lain, bisa jadi ayam, bisa jadi kerbau dan lain sebagainya. Itu kita nggak percaya yang seperti itu. Nggak ada iman Kristen seperti itu.
Iya, iya. Karena kita nanti nggak dilahirkan ya, setelah kita lahir, mati, ya kita ke surga menunggu dibangkitkan kembali, dibangkitkan ya, kebangkitan, bukan dilahirkan lagi. Jadi setelah meninggal kita kemana? Ya kalau kamu setia kepada Tuhan Yesus, kamu akan masuk Firdaus. Itu tempat penantian sementara untuk dibangkitkan kembali di akhir zaman ketika Tuhan Yesus datang kembali. Kalau misalkan di Alkitab tahu nggak misalkan kita udah meninggal tuh kita tahu ada di Firdaus atau di satu lagi apa sih Kak? Di Yang dunia kematian, tempat roh-roh terpenjara. maksudnya kalau misalkan kita buat jahat di dunia kan dipisahin kan Firdaus sama yang satu lagi itu kan ya? Atau semua disatuin dulu di Firdaus baru ntar ada penghakiman? Langsung pisah. Nggak bisa. Firdaus itu udah seperti surga juga ya. Itu tempat roh-roh yang hidupnya sudah senang, bahagia ya, rohnya gitu. bahagia. Maksudnya Kalau kita di tahu dunia nggak kematian misalkan itu rohnya, bentar dulu. Kalau orang yang mati tidak di dalam Kristus, menurut Alkitab, mereka ada di neraka juga, tapi belum neraka sesungguhnya. Itu udah di situ udah tersiksa gitu. Oh, jadi berarti udah tahu dong kalau misalkan kita meninggal, misalkan kita jahat di dunia, gimana ntar ke depannya gitu, ditempatinnya gitu. Tapi kalau misalkan di Firdaus gitu tetap ntar ada penghakiman atau udah langsung masuk surga? Firdaus itu seperti surga ya, udah seperti surga. Disitulah rohnya orang meninggal dalam Kristus menunggu atau tempat penantian ya, nanti dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Nah kalau kamu bilang tadi orang jahat itu kan memang nggak mendapat bagian dalam kerajaan surga ya, sesuai dengan dalil di Galatia. Dengar baik-baik ini ya, Galatia 5 ayat 22 ya. Bukan, Galatia 5 ayat 19 ya, supaya kamu yang masih ada dalam dosa-dosa ini segera bertobat ya. Dengar baik-baik. Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ingat ya, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Terus Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi orang jahat yang tadi disebutkan kejahatan-kejahatannya itu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Oke, ya. Ya, oke. Kamu oke? Makasih. Kamu udah baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu? Belum Kak, saya Kristen cuman masih belum terlalu mendalami, makanya tadi nanya. Saya agak miris sama zaman-zaman sekarang, soalnya kan kalau saya nonton YouTube apa dan lain-lain banyak ajaran-ajaran sesat kan gitu. Cuman kemarin ini saya sempat ragu, saya sedikit percaya sama reinkarnasi gitu. Apakah ada di ajaran Kristen reinkarnasi juga atau enggak gitu. Tapi tadi kakaknya udah jelasin gitu. Enggak ada saudaraku. Makanya sekarang teguhkan imanmu, baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu. Hosea 4 ayat 6 berbunyi, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Ya. Jadi bagaimana caranya mengenal Allah? Baca Alkitab. Terus berdoa setiap hari. Ya, kamu harus berdoa, kamu harus punya hubungan dengan Tuhan Yesus. Lakukan penyembahan paling tidak 5 menit, 10 menit. Ya, kamu menyembah, menyanyikan lagu pujian, berbicara dengan Tuhan Yesus. Kalau kamu sering berbicara dengan Tuhan Yesus, pasti engkau akan tahu apa kehendak Tuhan Yesus dalam hidupmu.
Kemudian jangan lupa membaca Alkitab saudaraku ya, supaya kamu tidak binasa. Oke, Mulai hari Kak. ini, mulai hari ini sebelum kamu tidur, baca. Tekatkan mulai dari Kejadian sampai Wahyu berurutan. Jangan nggak baca saudaraku. Jangan kamu tinggalkan dunia ini sebelum kamu membaca Alkitab Kejadian sampai Wahyu. Oke, Kak. Makasih, Ya, Kak. tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkatimu. Ya, Tuhan Yesus berkati. Semangat Bang Ega, semangat. Iya, makasih. Lo gue pagi-pagi live di YouTube, cuma sekarang nggak ini. Iya. Ya, kiranya teman-teman semua ya yang Kristen, kamu harus baca Alkitab saudaraku, Kejadian sampai Wahyu berurutan. Dan jangan lupa kamu harus mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Kamu berdoa, lakukan penyembahan ya. Karena kalau kamu sering berdoa, kamu akan semakin bertumbuh setiap hari. Ya, mulai dari sekarang tekatkan ya buat saudaraku di sini, baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu berurutan ya. Tekatkan mulai hari ini sebelum tidur baca Alkitab. Kamu harus punya hubungan sama Tuhan Yesus paling tidak ya 30 menit setiap hari. Kamu harus berbicara dengan Tuhan Yesus 30 menit setiap hari paling tidak ya. Karena kalau kamu berbicara setiap hari dengan Tuhan Yesus, percayalah, engkaulah anak-anaknya yang paling dikasihi. Oke, yang di atas ini. Si artis drakor. Selamat malam artis drakor. Halo. Artis drakor. Gak ada suaranya ya, padahal dari tadi minta naik. Malam kakak, malam juga Ayu. Mabuk itu masih umum dibuat oleh orang Kristen host, minum tua, bir alkohol yang lain. Bertobat ya, siapa yang di sini masih mabuk-mabuk, bertobat kamu mulai dari sekarang. Kalau tidak, kamu tidak akan mendapat kerajaan Allah. Itu sudah jelas ya firman Tuhan. Orang yang mabuk, ya pesta pora, kamu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mulai dari sekarang bertobat kamu. Ya Lelova, selamat malam. Selamat malam. Ya silakan saudaraku. Iya, mau nanya Kak, kan di kalau Kristen itu ada banyak ya, kayak awal mulanya tuh kenapa ada kayak Kristen Advent atau apalagi ya, ada yang Yehua atau ya kayak gitu-gitu, ke awal mulanya tuh kayak gimana sih ya? Ya ada yang mau jawab silakan. Mana semua ini yang di atas ini? Halo. Aduh, sorry aku ke belakang tadi. Gimana ya? Iya, tadi saya nanya, kan Kristen itu ada banyak tuh, kayak ada Kristen Advent atau Yehua. Itu tuh awal mulanya tuh kayak gimana sih? Saksi Jehovah bukan Kristen. Ya kalau kayak Advent kayak gitu, kita yaudah kalau emang itu bukan Kristen, cuman kayak nanya kayak Advent kok tiba-tiba ada Advent gitu, awal mulanya tuh bisa kenapa gitu. Itu semua Protestan, semua itu Protestan, mau Pantekosta, mau gereja apa ya,
mau HKBP, itu semua itu Protestan itu. Jadi tidak bermasalah. Itu di dalam payung Trinitas. Itu kalau masalah denominasi itu tidak bermasalah. Bermasalah kalau dia tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang jadi problem. Jadi tidak masalah mau denominasi apapun, toh denominasi gereja itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Yesus. Tapi ajarannya tuh ada yang beda gak sih? Gini ya, doktrin inti Kayak, itu yang paling penting. Doktrin Trinitas itu yang jadi patokan. Alkitab itu yang jadi patokan. Sola Scriptura, Tota Scriptura, Trinitas, ketuhanan. Kalau dia lagi mengakui Yesus sebagai Tuhan, itu tidak bermasalah. Yang lain-lain itu bukan tidak penting. Itu penting, tapi itu tidak terlalu emergency, tidak terlalu. Tidak terlalu dipermasalahkan itu. Cuman saya kan juga saya Kristen gitu. Cuman kadang saya pribadi kayak contohnya saya ngeliat yang Kristen yang Advent gitu, mereka kan menguduskan sekali hari Sabat tuh, ibadahnya mereka hari Sabtu, atau banyak larangannya, tidak boleh minum kopi, merokok dan lain sebagainya gitu. Berarti kan otomatis kayak ada perbedaan ajaran dari kita yang saya Protestan. Lelova. Kamu udah baca Alkitab belum? Kejadian sampai Wahyu? Belum sih, cuman kan pertanyaannya ya mau tahu. Bukan, gitu. soalnya akan kamu temukan kenapa ada banyak denominasi ya di Roma 12 ayat 4. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Ya. Roma 12 ayat 5. Ya. Bacain buat beliau 1 Korintus 1 ayat 12 sampai 13. 1 Korintus 1. Hah? Iya, 1 Korintus 1. 1 Korintus 1 ayat 12 sampai 13. 1 Korintus 1 ayat berapa? 12-13. Oh iya. Yang kamu maksud, mungkin saya baca dulu mulai dari ini ya. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluargaku tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Ya. Udah itu, Bang. Boleh diterjemahin gak sih, artinya apa ya maksudnya? Ya, maksudnya dari dulu itu sudah ada denominasi, sudah ada banyak golongan-golongan gitu, tapi istilahnya tetapi intinya kita itu nggak usah terlalu jadi ribut hanya gara-gara itu, karena kan sudah dinubuatkan juga tadi seperti yang saya baca itu di Roma 12 ayat 4, karena kita itu kan banyak anggota tetapi satu tubuh di dalam Kristus. Ya, 1 Korintus 12 ayat 14, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota tetapi atas banyak anggota. Ya, Roma 12 ayat 5, demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus ya. Walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Ya, walaupun tata liturginya beda ya, seperti Advent, Katolik, Protestan, Ortodok, tetapi kita satu tubuh di dalam Kristus. Nggak ada kita yang jadi ribut lah, oh kamu ini bukan penyembah Tuhan Yesus dan lain sebagainya, nggak ada gitu. Justru kalau ada teman kita Advent contohnya tersakiti, kita juga merasa sakit gitu kan, karena apa? Kita satu tubuh dalam Kristus. Itu loh, Delova.
Oke. Satu lagi gini, 1 Korintus pasal 1 ayat 1 dan seterusnya. Itu kan ada perselisihan di antara anggota jemaat di Korintus itu. Ada yang bilang, oh kami dari golongan Paulus. Ada yang bilang kami dari golongan Apolos. Ada yang bilang kami dari golongan Kefas, Petrus. Kami dari golongan Kristus. Jadi terpecah jadi 4 golongan di situ. Tapi Paulus menasihati mereka untuk tetap setia kepada Yesus. Jadi tidak masalah. Iya. Oke. Jadi Boleh. jangan gara-gara itu pula kamu berpikir gimana nih Kristen ini. Ya nggak apa-apa karena di dalam Alkitab juga sudah dinubuatkan gitu. Karena karunia dari beberapa gereja itu kan berbeda saudaraku. Ya. Tidak sama talentanya. Tetapi kita satu tubuh di dalam Kristus. Nah, yang penting kamu dari gereja manapun ya setialah kepada siapa? Tuhan Yesus. Jangan lihat manusia. Setialah kepada Tuhan Yesus. Iya. Jadi melakukan itu, dia mau makan daging babi kan tidak mau makan, itu tidak mempengaruhi keselamatannya. Itu ya. Itu yang penting. Makanya tadi saya bilang, yang paling penting adalah pokok keselamatan itu. Bukan masalah apa yang kita bikin, apa yang kita buat. Bukan itu problemnya. Problemnya itu siapa yang kamu sembah. Nah, itu yang penting. Iya. Karena dari ya, gimana Lelova? Iya. Oke. Cuman masih balik ke yang pertanyaan awal sih Kak, menyambungin yang awal tadi. Dan tadi katanya kalau saksi Jehovah itu bukan Kristen ya. Cuman kenapa mereka menganggap diri mereka Kristen ya, umat Kristen ya? Nah, yang aku tahu ya, itu saksi Yehova itu pecahan dari gereja saya, gereja Advent. Saya di gereja Advent ya. Jadi sebenarnya mereka itu keluar itu karena sakit hati. Sakit hatinya gimana? Dulunya itu mereka itu pengen itu pemimpin mereka itu mau jadi pemimpin di higher organization. Tapi kan pemimpinnya itu tidak tidak qualify untuk naik menjadi pemimpin di sana. Akhirnya dia bikin dia bikin ajaran baru. Jadi itu latar belakang terjadinya atau perpisahannya gereja Advent dengan saksi Yehova. Itu yang harus tahu teman-teman. Ya karena Okay, gimana? gitu. Cuman gimana? Iya kalau lanjut dulu deh Kak, lanjut coba lanjut dulu Kak. Ya karena saksi Jehovah itu udah beda. Mereka menganggap Yesus itu hanya Tuhan kecil yang diciptakan. Itu berbeda. Kalau kita Advent, Katolik, Ortodok, itu kita tetap percaya Yesus itu adalah Allah itu sendiri gitu loh. Kalau saksi Jehovah kan udah beda itu. Iya. Jadi jangan salah paham ya. Kalau gereja Advent tidak makan daging babi, bukan berarti mereka salahkan orang yang tidak makan. No, itu pilihan setiap orang. Ada banyak orang Kristen kok di Amerika sana yang mereka itu justru tidak makan daging sekalipun. Tidak pernah. Tapi mereka itu bukan orang Advent, mereka itu orang-orang luar. Jadi tidak ada patokannya gereja mengajarkan, bukan itu problemnya. Gitu. Sebenarnya saya tambahin Bang Lelova, sebenarnya di mana imanmu bertumbuh, disitulah kamu menyembah dan beribadah. Oh iya. Tidak perlu kamu menengok kiri kanan menjadi hakim atas yang lain. Fokus kepada Tuhan Yesus sajalah. Berarti kalau kayak tadi saksi Jehovah itu berarti mereka bukan sesat dong, hanya belok gitu ya. Hanya bahasanya? Berarti ya itu nanti biar Tuhan Yesus saja yang jadi hakim ya. Yang jelas kita percaya apa yang tertulis dalam Alkitab bahwa Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri yang turun ke dunia. Soal nanti saksi Jehovah atau tidak, biarlah Tuhan Yesus yang jadi hakim. Oke? Oke Kak. Ya, dan saran saya kamu baca Alkitab lah ya dari Kejadian sampai Wahyu ya. Ya Kak. Oke. Terima kasih sudah bertanya. Terima kasih. Kemana Bang Porten nih? Udah. Oke. Teman-teman, sampai sini dulu live-nya ya. Udah jam 2 kurang
14 menit. Oke, siap. Iya, terima kasih buat Dan ya Edotens TV. Kamu mau nanya apa besok aja lah ya. Ingat kamu juga baca Alkitab Edotens TV. Ya. oke deh, Edot Tuhan Yesus memberkati. iya. Baik, sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Sebelum kita mengakhiri live, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kami sudah menyelesaikan live ini dan terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami berdoa buat siapapun yang sudah naik di room saya untuk bertanya, kiranya berikan mereka hikmat dan kecerdasan supaya mereka memahami apa yang sudah kami jelaskan. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah semua teman-teman yang sudah menonton dan kiranya Engkau jamah hati mereka supaya mereka tetap setia mengikuti Engkau. Dan kepada saudara-saudara kami non-Kristen, berkati juga mereka ya Bapa. Berikanlah damai sejahtera dan sukacita yang melimpah di dalam hidup mereka. Ya Bapa, berkati juga bangsa Indonesia, biarlah bangsa Indonesia semakin maju, semakin makmur, dan kami percaya Tuhan Engkau sangat mengasihi bangsa ini. Ya Bapa, pada malam hari ini hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami, karena Engkaulah yang berkuasa penuh di dalam hidup kami. Ya Bapa yang baik, terpuji kekal abadi Engkau selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton ya. Sampai jumpa lagi.